Ya, selamat malam rekan muda GKI. Senang sekali bisa berdiri di sini bersama-sama dengan teman-teman sekalian untuk kita bisa belajar bersama. Belajar pada sesi yang satu ini kita akan belajar tentang peran paduan suara di dalam ibadah. Kita kita semua ini tergabung di paduan suara bukan ya? Teman-teman yang hadir di sini. Tergabung di Paduan Suara Pemuda ya? Oke, bagus. Oke, kita akan menyelesaikan sesi yang pertama ini dengan Bapak David Aden, kemudian sesi yang kedua nanti dengan Bapak Aris Sudibyo. Uh, Baik, terima kasih. Ya. Pada sesi yang pertama ini kita akan didampingi oleh Pak David Aden sebagai pembicara. Beliau saat ini sedang menjadi full timer di GKA Gloria di Galaxy. Beliau dulu pernah menjadi full timer juga di GKI Ngagel Surabaya. Pendidikan beliau pernah mengenyam pendidikan di SBC, Singapore Bible College di Singapura tentunya ya. Terus kemudian melanjutkan juga studinya di Satya Wacana. Selama pemuda, beliau ini aktif sebagai anggota KUR Paduan Suara, juga sebagai konduktor di Paduan Suara Petra pada akhir 90-an dan awal 2000. Kemudian beliau melanjutkan sekolahnya di Singapura. Baik, tanpa membuang waktu lagi, kita sambut Bapak David Aden untuk bisa naik ke panggung. Ya. Boleh tepuk tangan? Ya, terima kasih. Kayaknya aku butuh stand aja. Oh, stand aja. Ini aja. Stand. Cek. Yang itu aja. Ini monitornya nggak nyala ya? Pertanyaan pertama saya ya. Teman-teman multimedia nggak nyala ya? Oke. Ya, pertama-tama selamat sore, shalom. Senang sekali bisa berada di sini. Pertama-tama saya ingin tadi udah diperkenalkan tadi ya. Saya memperkenalkan diri sekali lagi ya, bahwa nama saya David. Tolong slide-nya bisa di. Iya. Saya coba dulu ya nih connect apa enggak nih. Oke, belum connect kayaknya. Belum connect ininya. Iya, langsung aja ke slide kedua. Oke. Iya, sambil diklik aja sampai selesai itunya. Ya, nama saya David. Saya lahir 38 tahun lalu di Kota Banjarmasin. Jadi saya merantau ke Surabaya ini tahun 96 dulu ya. Saudara, saya sungguh bersyukur saya bisa ada di sini dan saya boleh berbagi dengan rekan-rekan sekalian, dengan jemaat sekalian terkasih. Tapi sebelumnya saya mau acknowledge seseorang ya, bahwa saya tidak akan ada di tempat ini sekarang kalau tanpa dia begitu, yaitu guru saya. Saya minta untuk berdiri, Pak Aris Sudibyo. Beliau ini adalah guru saya dan dulu orang yang menginspirasi saya, sehingga saya akhirnya memberikan diri untuk melayani sepenuh waktu di bidang musik gereja.
Ya, saudara, sekarang saya melayani sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu bidang musik dan ibadah di GKA Gloria Galaxy. Saudara, apa yang Anda bisa tolong slide-nya? Ya, thank you. Apa yang Anda pikirkan tentang paduan suara di gereja? Apakah seperti gambar yang pertama itu ya, penuh dengan action, penuh dengan drama, penuh dengan sebuah pertunjukan begitu, atau seperti yang di bawah begitu ya? Biarkan gambar-gambar ini meresap dulu ya di dalam pikiran Anda. Anda pasti punya gambaran sendiri-sendiri tentang seperti apa peran paduan suara di dalam gereja itu. Saudara, mari kita melihat dulu definisinya. Slide berikutnya. Ya, kita lihat definisi dari paduan suara, dari choir, dari kata dasarnya paduan suara choir, yaitu a group of singers, especially one that takes part in church service or performs in public. Jadi sekelompok penyanyi yang mengambil bagian di dalam ibadah gereja, pelayanan gerejawi, church service, atau menampilkannya di depan umum begitu ya. Dengan kata lain di situ bisa church choir gitu. Jadi sekelompok orang yang mengambil bagian dalam menyanyi di pelayanan gereja atau di depan publik. Nah, bisa juga di depan publik, berarti juga bisa paduan suara ada yang di luar gereja begitu ya. Cuma yang mau saya garis bawahi adalah sekelompok orang, bentuk jamak begitu. Kita lihat juga kalau kita baca, kita search di Google, di Wikipedia, di situ juga ada penjelasan bahwa koor itu dari bahasa Belanda, itu merujuk kepada sebuah ensemble musik yang terdiri atas penyanyi-penyanyi maupun musik yang dibawakan oleh ensemble tersebut begitu. Umumnya suatu kelompok paduan suara membawakan musik paduan suara yang terdiri dari beberapa bagian, atau dalam bahasa Inggrisnya beberapa part atau stem itu tadi ya. Dalam pengertian ini paduan suara itu mencakup juga kelompok vokal atau vokal group begitu. Jadi saya tidak ingin berdebat paduan suara itu harus berapa orang, vokal group itu harus berapa orang begitu ya, yang udah sama aja begitu. Pokoknya lebih dari 2 orang, either it's a small choir atau it's a big choir. Hanya begitu, ya. Oke, dalam pada ini, sehingga kita mengerti bahwa sekelompok singers yang ada di depan itu pun, yang melayani kalau formatnya seperti ini misalnya ya, itu pun adalah sebuah koor kecil begitu, itu adalah sebuah paduan suara kecil. Jadi kita harus bisa memandangnya secara global begitu ya. Berikutnya, saudara, berdasarkan ini tadi, bisa tolong slide-nya? Enggak, ya enggak usah muka saya yang ditampilkan sana, mending slide-nya aja ya. Ya, thank you. Ya, itu dia. Saudara, paduan suara di dalam ibadah bukanlah suatu pertunjukan atau sekedar pertunjukan hiburan. Dia juga bukan sekedar pengisi acara. Dia tidak eksklusif maksudnya ya mereka juga adalah bagian dari jemaat. Mereka bukan orang yang secara khusus diadakan begitu. Dan tidak terpisah juga. Tidak eksklusif dan tidak terpisah dari ibadah atau dari jemaat itu sendiri. Jadi bukan sekedar pertunjukan hiburan, bukan sekedar pengisi acara, tidak eksklusif dan tidak terpisah. Nah, kemudian berlawanan dengan itu, paduan suara adalah harus menjadi bagian yang integral di dalam ibadah. Dan integral daripada jemaat itu sendiri, dari jemaat untuk jemaat. Apa maksud saya bagian integral dalam ibadah? Artinya kita tidak bisa memandang suatu penampilan dari kelompok musik atau paduan suara itu sebagai sebuah item acara begitu. Ya udah, seperti kita kalau nyusun acara 17 Agustusan gitu ya. Oh ya, ada yang baca puisi, oh ya ada yang nyanyi solo, oh ya ada yang nyanyi paduan suara, dan itu dikumpulkan aja kayak variety show. Tidak, paduan suara harus menjalankan fungsinya secara integral dari dalam bagian ibadah. Dan juga
paduan suara adalah bagian yang integral dari jemaat. Jadi sebaiknya juga paduan suara, kalau yang melayani rutin di gereja ya, sebaiknya adalah bagian dari kita sendiri saat itu. Begitu ya. Nah, nanti kita akan elaborate lebih jauh tentang ini. Berikutnya, saudara, secara umum fungsi paduan suara dalam ibadah itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah dia memimpin dan mendukung umat untuk mengekspresikan penyembahan mereka dalam nyanyian jemaat. Memimpin atau mendukung umat mengekspresikan penyembahan mereka dalam nyanyian jemaat. Itu fungsi yang pertama. Nanti kita akan jabarkan lebih jauh. Lalu yang kedua adalah paduan suara juga dapat menyanyikan choral anthems atau lagu khusus paduan suara yang nanti fungsinya adalah mewakili jemaat untuk merespon dari sebuah ritus atau firman yang diberitakan, tetapi intinya adalah untuk menginspirasi jemaat dan memperkaya pengalaman ibadah dari jemaat. Jadi menyanyikan sebuah persembahan pujian secara khusus untuk menginspirasi dan memperkaya pengalaman ibadah jemaat. Jadi Anda lihat dari dua fungsi ini sebenarnya semuanya harus saling terkait begitu ya. Tidak bisa ditinggalkan salah satu. Sebaik tidak ditinggalkan salah satunya, sebaiknya tidak saling meninggalkan. Jadi paduan suara juga harus membantu jemaat dalam memuji Tuhan. Selain itu juga paduan suara juga kalau bisa menjadi inspirasi buat jemaat ketika beribadah. Jadi ketika mereka mendengarkan hatinya terangkat, ketika mereka mendengarkan hatinya terhibur oleh teks yang dinyanyikan. Tetapi juga ketika memuji Tuhan, paduan suara juga bisa menjadi salah satu bagian dari kepemimpinan ibadah. Oke, berikutnya kita di dalam ini kita harus melihat secara sejarahnya begitu ya. Ini hanya sejarah singkat. Dulu di abad Renaissance dan Middle Ages, paduan suara berfungsi sebagai yang menyanyikan nyanyian jemaatnya. Nah, lalu lagu semakin sulit, istilah chorus itu muncul dari dua kelompok umat yang duduk berhadapan dan menyanyikan lagu secara berbalasan, antifonal, tetapi karena lagunya semakin sulit, semakin indah, sehingga akhirnya jemaat sudah tidak bisa ikut ambil bagian lagi dan paduan suaralah yang mengambil alih begitu. Contohnya salah satunya Thomas Tallis pernah menulis sebuah motet gitu ya. Motet itu adalah karya paduan suara untuk dinyanyikan yang bersifatnya rohani. Judulnya Spem in Alium. Itu 40 suara saudara. 40 suara dinyanyikan oleh 8 kor dalam waktu bersamaan. Masing-masing kor dibagi menjadi 5 suara. Jadi Anda bisa membayangkan betapa ruwetnya begitu ya. Nah, sehingga bagian jemaat yang harusnya chorus, yang harusnya berbalas-balasan secara antifonal itu akhirnya perlahan-lahan digantikan menjadi kelompok penyanyi profesional. Dan akhirnya semakin jauh dan akhirnya ibadah hanya bisa dinikmati jemaat seperti Anda sekalian, hanya duduk dan nonton orang nyanyi. Dan semua ditangani oleh penyanyi-penyanyi profesional. Tapi itu puji Tuhan tidak berlangsung lama ya. Setelah itu di era reformasi kita melihat ada Martin Luther ya. Martin Luther memberikan 99 poin reformasi dan perannya di dalam musik gereja salah satunya ialah dia mengembalikan nyanyian jemaat kepada jemaat. Martin Luther mengembalikan nyanyian jemaat kepada jemaat dan dia juga mulai menulis teks-teks rohani, memasukkannya ke dalam melodi-melodi yang dikenal, melodi-melodi rakyat, sehingga orang bisa menyanyikan, orang kembali menyanyi lagi, jemaat kembali menyanyi lagi. Dan salah satunya kalau di dalam bidang paduan suara, Martin Luther menggunakan paduan suara anak untuk memperkenalkan nyanyian baru kepada jemaat.
Lalu salah satu tokoh reformasi yang lainnya John Calvin. Ini bergerak ke arah yang sebaliknya begitu ya. Jadi dia lebih ekstrim, menganggap bahwa musik yang diagung-agungkan oleh gereja sebelumnya menjadi racun gitu buat ibadah mereka gitu. Sehingga mereka, John Calvin meniadakan musik sama sekali. Nah, ketika dia meniadakan alat musik, dia menggunakan paduan suara sebagai pengiring jemaat. Jadi ada bayangkan ya, misalnya ini membayangkan kegiatan pada saat itu ya, ibadahnya dia hanya nyanyi mazmur, ditulis sendiri, terus yang ngiringi Anda paduan suara SATB begitu. Bayangin kira-kira gitu tuh. Ya, itulah sejarahnya begitu ya, peran paduan suara dalam ibadah begitu. Nah, pada zaman ini yang mau saya garis bawahi adalah paduan suara kembali tidak sekedar hanya bernyanyi untuk mengisi ibadah, melainkan menjadi bagian yang terintegrasi secara menyeluruh di dalam ibadah. Nah, sampai di titik ini seharusnya kita sudah ini ya, sudah ada gambaran begitu. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita mengintegrasikan paduan suara di dalam ibadah secara keseluruhan. Nah, sekarang fenomenanya apa sih yang terjadi pada zaman sekarang? Saudara, saya melihat bahwa yang pertama ya, ini pengamatan saya, nanti ada bagian nanti Anda boleh berpendapat gitu ya. Saya melihat zaman sekarang ya, saya lihat paduan suara itu hanya mau sebagai artis pengisi acara begitu ya. Itu pun milih-milih. Di tempat saya pelayanan dulu gini nih. Saya kan mengatur paduan suara itu penampilannya, saya lihat lagunya biasanya. Saya lihat lagu yang mereka persiapkan, lagunya cocok untuk di ritus mana begitu ya. Lagunya, oh nanti Bapak nyanyinya ini ya, ini cocok untuk sebelum firman begitu. Oh ini cocoknya untuk di persembahan begitu. Kebetulan di gereja kami yang dulu, gereja saya yang dulu, kita persembahan nggak nyanyi. Jadi waktu persembahan musik dimainkan atau paduan suara menyanyi. Jadi alasan logis dan teologisnya adalah ketika jemaat mempersembahkan harta mereka, kami mempersembahkan suara kami begitu ya. Jadi sama-sama persembahan begitu. Nah, yang terjadi adalah mereka tidak mau atau keberatan kalau ditaruh pas persembahan. Alasannya apa? Lah, lek ngono Pak, gak ana sing ngrungokne kene Pak, sibuk persembahan. Jadi menganggap bahwa kalau tidak setelah firman itu bukan prime time-nya paduan suara begitu ya. Nah itu saya lalu menangkap ada gejala bahwa oh ini berarti paduan suara seperti artis yang diundang dari ibu kota begitu ya. Yang nyanyi harus di saat-saat prime time begitu. Atau bahkan gini, kadang-kadang saya lihat lagunya itu nggak cocok sama khotbahnya, tapi lagunya tuh mengangkat hati untuk memuji Tuhan. Saya taruh di depan, Pak atau Bu nanti nyanyinya pas setelah warta jemaat, waktu sebelum panggilan beribadah. Itu di situ nyanyi. Wah lagunya megah begitu kan. Nah itu sekali lagi kalau yang paham mengerti gitu, oh iya benar fungsi saya di sini. Nah selagi-lagi ada yang menolak gitu. Nah ini yang saya bilang adalah mentalitas sebagai artis pengisi acara yang tidak mau terlibat secara integral di dalam ibadah. Hal lain adalah begini, saya menggumuli mengenai peran paduan suara dalam ibadah ini kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu ya, baru benar-benar tergelitik begitu. Alasannya ketika saya mulai melayani di sebuah gereja, saya melihat ada sebuah fenomena yang aneh begitu. Jadi mereka punya paduan suara mimbarnya itu di depan. Mereka punya jadi mimbarnya kayak gini misalnya ya, ini di tengah salib, di sini mimbar khotbah, di sini adalah choir loft-nya, kursi paduan suaranya, dan di sana tempat majelisnya. Jadi paduan suara sepanjang ibadah itu di depan. Lalu yang aneh adalah ketika nyanyian jemaat, ini aneh menurut saya ya, mungkin menurut Anda nggak aneh. Cuma saya sangat gemes pada saat itu. Pada saat nyanyian jemaat, jadi ada salah satu dari anggota KUR, salah satu atau salah dua dari anggota KUR yang memegang mikrofon dan menyanyi. Sementara yang lainnya ya kadang nyanyi, kadang enggak, tapi tidak menunjukkan bagian bahwa mereka adalah bagian dari kepemimpinan jemaat. Terus saya tanya sama kelompok paduan suara itu, loh
kenapa nggak dinyanyiin semua aja? Oh iya, iya kan dia yang pinter nyanyi. Oh dia yang pinter nyanyi gitu. Terus saya dalam hati saya ngomong, terus ini 30 orang yang lain magabut nih, makan makan gaji buta begitu ya. Enak aja. Jadi pada saat ini pada saat persembahan paduan suara, wah baru semuanya serius gitu. Tapi pada saat nyanyian jemaat semuanya, dan hanya 2 orang itu yang serius. Ini nggak benar menurut saya. Anda duduk di depan buat apa? Anda duduk di depan bukan artis pengisi acara. Dari sini saya dapat istilahnya nih. Anda bukan artis pengisi acara. Anda adalah bagian dari kepemimpinan ibadah di tempat ini gitu loh. Tugasnya sama. Saya bilangin sama mereka, bro, upahmu besar di sorga bro, podo wae, nyanyi gak nyanyi. Jadi harus nyanyi saya bilang. Nah itu yang saya bilang fenomenanya sekarang adalah paduan suara cenderung menjadi artis pengisi acara. Yang kedua ini terjadi di gereja modern biasanya ya. Gereja yang sudah pakai worship band, pakai worship team begitu ya. Nah di sini paduan suara menjadi sebuah kegiatan yang opsional begitu. Jadi mati segan hidup tidak mau karena kalah bersaing dengan tim backing vokal ibadah. Saya kasih contoh, saya pernah ke salah satu gereja paling besar di Semarang yang pendetanya baru saja meninggal tahun ini. Nah, di situ saya belajar ada hierarki dalam tim ibadahnya. Jadi ada yang namanya WL itu juga ada WL utama, ada WL kedua, ketiga, keempat. Nah, lalu ada namanya singers. Nah, singers itu yang dipajang di sini nih, 10 orang yang dipajang. Nah, kastanya jadi gitu ya, WL utama. Lalu WL berikutnya ada berapa tuh? Itu semua pegang mic sendiri-sendiri. Nah terus hierarki yang setelahnya adalah singers. Nah singers itu yang di belakang nih. Nah katanya Sahibul Hikayat mengatakan bahwa nanti yang singers itu nanti akan naik jadi WL suatu hari nanti. Nah saudara tahu nggak yang disebut choir tuh yang mana? Yang disebut choir tuh ada di situ tuh. Di sana nyanyi cuma dikasih mic 2, terus kerjanya begini-begini. Begitu, 11-12 sama penari latar. Nah suatu hari nanti entah berapa tahun kemudian, dari sana naik ke singers naik ke WL, nanti WL jadi WL utama. Suatu hari nanti sesuai dengan kemurahan Tuhan, begitu ya. Nah saudara, sekarang kalau begitu ya, saya memikirkan aduh sedih banget ya ini ya. Kok yang namanya choir itu benar-benar orang-orang, terus saya nanya, literally mereka jawab, ya itu yang ikut choir yang mereka yang gak terlalu bisa nyanyi katanya. Mereka-mereka yang ya agak fales-fales gimana begitu ya. Dan mereka ditaruh di sana untuk menu-menuin panggung begitu. Saudara, ini adalah fenomena zaman sekarang. Dan saya tidak tahu gereja Anda ada di mana. Nah yang berikutnya adalah paduan suara yang memandang remeh tugas worship choir atau sebagai kantoria. Ini fenomena berikutnya. Ini juga saya amati di tempat saya yang dulu, bahwa mereka menganggap oh nyanyian jemaat itu nggak penting. Yang penting itu persembahan pujian saya, itu yang penting. Nyanyian jemaat mah nggak penting lah. Saya pikir antara nggak penting antara sama nggak sempat latihan itu bedanya sedikit begitu ya. Kemungkinan besar sih yang terjadi nggak sempat latihan, bukan nggak penting. Nah itu fenomena-fenomena yang saya alami dan saya ketahui. Sekarang waktunya saya mendengar sebentar 5 menit, ada teman-teman nggak yang mengamati fenomena apa yang terjadi di paduan suara Anda? Silahkan. Anda bisa sebutkan fenomena apa lagi yang Anda rasakan dan ketahui yang terjadi di paduan suara gereja Anda yang terkait dengan ibadah. Ada yang mau share nggak? 3 menit. Semuanya dari Surabaya? Ada yang dari kota lain?
Selain Ko Aris tentunya dari Papua. Dari mana? Sidoarjo, Kediri ya. Apa yang terjadi dalam paduan suara Anda kalau terkait dengan ibadah? Boleh nggak saya dengar sharing dari Sidoarjo deh. Sidoarjo gimana nih? Core-nya kalau tugas gimana ceritanya? Iya, iya. Ya, thank you. Ada nggak yang berbeda pengalamannya dari teman-teman? Ini katanya, oh iya kantorianya sendiri, paduan suaranya sendiri. Ada nggak yang berbeda pengalamannya? Atau punya cerita lain lagi? Silahkan. Ya, silakan. Kasih. Jadi saya mau ceritakan tadi ya. Kalau di tempat dia katanya paduan suara tuh berdasarkan usia. Jadi ada paduan suara remaja, anak gitu ya, mama gitu ya. Dan mereka enggak mau melayani di paduan suara remaja, di kebaktian remaja dan di kebaktian pemuda begitu ya. Sekarang kita batasi dulu kebaktian umum ya. Kalau di kebaktian umum mau ya? Mau ya, cuma melayani ya hanya persembahan pujian begitu ya. Ya, sedisuruhnya bagus banget istilahnya. Iya, Pak, di tempat saya yang dulu Pak, paduan suara emak-emak Pak ya, pelayanan 3 kebaktian Pak, nyanyi full semua ini apa namanya, lagu-lagu jemaat juga. Thank you sharingnya. Ada satu lagi yang mau share? Cek, nah itu dia. Nama saya Anggia, saya dari GKI Diponegoro. Mungkin agak sedikit ada sambungan yang dari tadi ya. Yes, silakan. Jadi, kalau di kami kendalanya ada paduan suara pemuda. Cuman regenerasi dari anak-anak remaja untuk gabung di paduan suara pemudanya. Jadi nggak tahu mungkin ada kayak sejenis gap atau apa. Jadi mereka nggak bergabung ke paduan suara pemudanya. Itu satu kondisinya seperti itu. Nah terus yang kemudian yang kedua yang saya mungkin bisa ada masukan juga ya untuk ke paduan suara secara umum. Dalam hal misalkan lagu yang dipilih itu ada nggak semua paduan suaranya menyanyi tapi ada yang kayak ada solo partnya gitu. Akhirnya membuat mungkin ada beberapa anggota paduan suara jadi merasa oh ya udah kan karena ya mungkin ada itu bintangnya jadi nggak mungkin latihan atau apa nggak perlu terlalu sering datang gitu. Nah itu mungkin bisa selain saya sharing di tempat kami seperti apa dan kalau misalkan secara umum ada kondisi terhadap anggota paduan suara seperti itu bagaimana gitu? Kalau yang terkait ini saya tadi kalau ada yang terkait dengan pelayanan hari Minggunya gimana? Kalau pelayanan hari Minggunya sih kalau di kami saat ini hanya untuk mengisi di ibadah sih, lebih ke mengisi ibadah aja. Jadi kalau misalkan lagu ya? Sebelum atau sesudah ibadah seperti itu. Nyanyinya sebelum atau sesudah khotbah gitu ya? Pernah nggak ditempatin di tempat lain selain itu? Maksudnya seperti apa? Misalnya suruh nyanyinya di depan gitu. Pertama kali sebelum jemaat berdiri gitu. Belum pernah. Belum pernah ya. Atau gini, nyanyinya pada saat orang sedang refleksi pengakuan dosa, suruh nyanyi lagunya kalau cocok gitu, pernah? Kalau itu sih waktu event khusus saja. Jadi waktu itu ada ibadah Kamis Putih, jadi sudah diatur. Nah jadi pada saat special occasion ya. Atau waktu lagi perjamuan kudus, pada saat lagi pembagian roti dan anggur. Oke, thank you sharingnya. Thank you, nanti saya akan catat yang tadi ya pertanyaannya tadi. Oke, ya
Jadi itu tadi gambaran dari teman-teman ya, bahwa sebagian besar memang masih menempatkan paduan suara ya di situ-situ aja begitu. Jadi paduan suara ya hanya sebagai item pengisi acara. Nah saudara, hal itu yang sekarang kita hendak pelajari bersama untuk bisa kembangkan lagi. Sebelum saya masuk ke dalam elaborasinya ya, saya hendak mengingatkan sekali lagi sebuah pengajaran bahwa keutamaan nyanyian jemaat itu sangat penting dalam ibadah. Bisa tolong ke slide yang itu berikutnya. Ya ini dia, tolong ditampilkan gambarnya. Ya saudara, seorang teolog yang bernama Søren Kierkegaard itu pernah menulis sebuah buku dengan judul The Audience of One. Jadi ini adalah sebuah penegasan yang harus kita ketahui bersama, bahwa kelompok musik yang terpenting dari sebuah ibadah adalah jemaat itu sendiri. Jadi core yang paling penting di dalam ibadah itu adalah suara dari umat Tuhan ini. Mengapa? Karena yang harusnya menikmati itu hanya Tuhan. Dan kita semua beribadah kepada Tuhan. Nah, saya sudah bilang tadi bahwa yang terpenting adalah jemaat itu sendiri, tetapi walaupun demikian paduan suara tetap mendapatkan tempat yang penting dalam ibadah. Yang mau saya tekankan adalah asalkan kebenaran Tuhan diproklamirkan dan firman Tuhan mendapatkan tempat yang terutama dalam setiap bagian ibadah kita, selama itu terjadi maka paduan suara gereja perlu diberi tanggung jawab lebih besar dalam ibadah, yaitu sebagai pemimpin dan teladan dalam memuji Tuhan. Paduan suara berfungsi sebagai penunjuk arah atau prompter bagi jemaat. Jemaat yang menjadi penyaji utama dalam ibadah, dan hanya Tuhan yang menjadi penonton yang disenangkan di dalam ibadah kita. Nah Anda lihat ini saya dapat ada sebuah gambar yang bagus sekali nih ya. Saudara, ini tadi yang saya jelaskan. Nah, paduan suara adalah sebagai penunjuk arah atau prompter dalam ibadah. Prompter fungsinya menunjukkan nih habis ini apa, habis ini kita nyanyi apa, nyanyinya gimana, semangatnya. Performer utamanya adalah jemaat. Dan harusnya yang nonton itu hanya Tuhan sendiri. Amin. Harusnya satu-satunya oknum yang disenangkan di dalam ibadah kita adalah Tuhan sendiri. Nah, saudara, sambil mengingat ini tadi ya, bahwa yang terutama adalah nyanyian jemaat. Oleh karena itu sekali lagi saya mengingatkan, paduan suara harus mendukung dan menjadi teladan di dalam memuji Tuhan. Slide berikutnya, mari kita bahas lebih lanjut ya mengenai fungsi atau peran paduan suara dalam ibadah. Saudara, yang pertama adalah yang ingin saya tawarkan sekarang, karena sebagian besar memang belum ke arah sana. Saya menawarkan bahwa paduan suara bisa berfungsi sebagai kantoria atau sebagai worship choir. Nah, fungsinya apa? Yang pertama adalah untuk mendukung nyanyian jemaat secara unison. Anda mendukung volume dari nyanyian jemaat itu sendiri. Saya boleh diputarkan video pertama ya. Video pertama. Perhatikan, kurnya nyanyi satu suara aja.
Yang video 1A. Langsung ke menit. Ini di tempat saya sekarang ya. Itu di tempat yang dulu itu. Bisa langsung lompat ke menit yang sudah ditunjuk yang di tengah tadi. Menit yang 3 menit 3 ya tadi ada dicatat tadi. Maju lagi. Maju lagi ke tengah. Terus. Oke, ya. Anda bisa dengar suara jemaat di belakang. Iya, terima kasih. Ya, Anda bayangkan kalau Anda ingin membayangkan yang lebih ini lagi ya, bayangkan di stadion. Kalau nonton Persebaya, ketika mereka nyanyi, nah itu powernya dari nyanyi unison. Kenapa saya bilang saya sangat menyarankan Anda untuk menggunakan core di dalam memimpin ibadah. Karena efeknya orang banyak yang nyanyi. Kita lihat banyak orang yang nyanyi. Dengan hanya 3 orang atau 4 orang singers, ada sebuah perasaan nyanyian bersama itu yang Anda tidak bisa dapatkan kalau hanya dengan suara singers. Ada perasaan nyanyi bersama dengan banyak orang, bersama dengan umat Tuhan yang Anda tidak bisa dapatkan kalau hanya dengan singers saja. Nah, saudara, jadi kalau berpikir begini nih, waduh Pak, tapi kita nggak punya waktu untuk latihan, untuk nyanyian jemaat, kita nggak punya waktu untuk belajar lagu-lagunya. Ya itu jawabannya sih ada 2 sih. Yang pertama memang tim perencanaan ibadahnya harus kerjanya sudah sebelumnya begitu. Jadi kalau lagu jemaat Anda baru diketahui hari Sabtu, minggunya nyanyi apa, ya sementara forget it lah ya. Tapi kalau Anda masih punya waktu kira-kira 2 minggu atau kalau idealnya sih sebulan begitu ya. Sebulan sebelumnya lagunya udah tahu atau bahkan kalau bisa 2 bulan sebelumnya Anda punya waktu. Tapi Pak, paduan suara kami enggak pinter, enggak cepat belajarnya. Lawang belajar persembahan pujiannya setengah mati susahnya. Nah itu tadi jalannya, unison aja. Satu suara aja. Nyanyi satu suara tuh sulit loh. Benar nggak, tanya sama Pak Aris tuh. Ko Aris nyanyi unison gampang nggak Ko Aris? Nyanyi unison yang benar-benar unison loh. Paling susah. Paling susah, apalagi lagu hymn kita kalau ada yang lompat begini, masing-masing nanti akan punya versinya sendiri-sendiri. Saya sampai bilang sama anggota kor saya, selama kalian ada di depan saya dan adanya duduknya di depan jemaat, maka urusan saya kamu nyanyinya harus benar. Kalau kalian udah nyanyinya di jursi jemaat, karepmu mau nyanyi apa. Tapi kalau di sini Anda berfungsi sebagai pemimpin jemaat, Anda harus nyanyinya benar, harus jadi teladan, diperjuangkan keteladanan itu, termasuk nyanyi notasi yang benar. Oke, itu yang pertama, Anda bisa mendapatkan
nyanyian unison yang kuat, khususnya untuk memompa volume nyanyian jemaat. Nah yang kedua, Anda bisa mendapatkan kedalaman dan kekayaan warna dari harmoni. Sambil mempersiapkan DVD yang baru datang tadi, suara ketika dinyanyikan harmoni, Anda memiliki suara bass yang nanti akan menjadi fondasi dari nyanyian jemaat itu tadi. Lalu warna-warna harmoni itu akan memperkaya makna dari syairnya. Dan kemudian bisa juga nanti di bait-bait tertentu mungkin ada deskannya, ada suara tinggi nanti yang menari di atas suara jemaat itu. Nah itu salah satu keindahan-keindahan yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan kur sebagai kantoria. Sudah bisa diputar bro videonya? Oke. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu yang bisa juga didapatkan apabila kontribusi yang bisa didapatkan ketika paduan suara mendukung dan memimpin nyanyian jemaat. Berikutnya adalah kestabilan tempo atau kecepatan nyanyian jemaat. Artinya ketika lagu itu melambat, ketika lagu itu harus menyepat, kor akan dengan mudah menyetir jemaat untuk masuk di dalam tempo yang kita inginkan untuk bisa mendapatkan efek yang tepat dari lagu tersebut. Kemudian berikutnya juga ada mengarahkan aliran aransemen. Jadi misalnya perpindahan lagu, modulasi, atau memberikan introit di depan lagunya, atau bahkan kornya membantu ketika dia nyanyi akapela. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ini saya sebutkan dulu poin-poinnya, kita lihat videonya setelah ini ya. Ya, jadi kita bisa mendapatkan tadi harmoni, lalu kestabilan tempo dan kecepatan dari lagu, lalu mengarahkan aliran aransemen dengan variasi-variasi yang sudah dipersiapkan. Dan yang terakhir adalah kita bisa mengajarkan lagu baru yang belum terlalu dikenal oleh jemaat. Apakah videonya sudah siap? Kami mengucapkan selamat Natal dan selamat datang bagi tamu yang datang dari luar kota. Ya. Jadi di dalam contoh ini Anda akan mendapatkan ada contoh nyanyi unison, dan ketika dia masuk dalam harmoni, dan nanti ketika dia masuk di bait terakhir di mana ada deskan yang menyanyikannya. Kita akan lihat bersama berapa menit ini ya. Bagian paduan suara itu prosesi di belakang.
bait ini perempuan. Saat ini akan masuk harmoni nanti ya. Baik, setelah ini Anda akan melihat harmoni yang sedikit berbeda. Perhatikan temponya melambat. Semua jemaat ikut. Ya, saudara, itu Yesus Kristus. Jadi itu bisa menggambarkan sedikit ya bagaimana paduan suara bisa memberikan warna. Di dalam bait-bait tertentu dia menyanyi SATB, memberikan harmoni yang berbeda daripada kalau hanya dengan kelompok singers. Dan juga bisa mendukung sebuah perubahan-perubahan kecepatan, perubahan tempo di dalam lagu. Dan juga bisa membawakan, mendukung dari sebuah nyanyian unison yang sangat kuat. Tadi bait terakhir tadi unison tadi. Nah, yang kedua yang kita mau lihat adalah ketika dia membantu mendapatkan tempo, ketika dia mengajarkan lagu yang belum terlalu dikenal ya. Coba video yang sama kita majuin sedikit. Di sini kita menyanyikan ini salah satu lagunya Tumbuhlah Tunas Baru. Nah, Tumbuhlah Tunas Baru ini kan jarang sekali. Ada yang tahu nggak ya? Tumbuhlah tunas baru di dada dada. Itu ada di Gunung Jemaat loh, sebagai informasi.
Cuma mungkin jarang sekali dinyanyikan dalam ibadah. Nah, termasuk di gereja kami pada saat itu juga jarang dinyanyikan. Nah, terus mikirnya gimana caranya supaya jemaat bisa nyanyi? Oh ya sudah, kor aja yang nyanyi 2 bait pertamanya. Bait ketiga baru kita ajak jemaat nyanyi. Harusnya tadi jangan dimatiin ya. Sorry saya enggak kasih tahu tadi. Oke, dimajuin setelah lagu yang tadi. Ya, terus dimajukan langsung. Selamat malam anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Oke. Iya, di situ coba. Oh, mundur lagi. Oh iya, ya maju-maju. Oke. Tarik maju. Terus tarik maju lagi. Agak jauh. Terus maju terus. Lagunya setelah ini. Terus pertolongan kita datangnya adalah di dalam nama Tuhan maju sedikit yang lagi. menjadikan langit dan bumi. Maju lagi. Selamat Natal juga. Sedikit Susulan lagi. tema Natal kita hari ini kasih. Ya ini dia. Lagu ini tidak terlalu dikenal di jemaat kami. Jadi bait pertama dinyanyikan oleh solo, bait 2 nanti kor masuk, bait ketiga nanti baru jemaat seluruhnya.
pastor juga akan membimbing transisinya. Berganti ke lagu berikutnya. Thank you, jangan dianu lagi ya, mungkin saya kembali ke sana lagi. Ya, saudara tentunya ini terlihat spesial karena ini memang malam Natal begitu ya. Jadi memang musik-musiknya dipilih secara khusus memang. Tetapi saya yang mau saya sampaikan adalah ada banyak variasi-variasi nyanyian jemaat yang bisa Anda lakukan dengan bantuan paduan suara. Tentu muncul pertanyaan seperti ini. Pak David terang aja, gerejanya kan gede, yang ikut kur banyak katanya, SDM-nya banyak. Saudara, saya pernah menyaksikan salah satu video dari sebuah gereja GKI di Jakarta, di mana ya, Jawa Tengah apa Jakarta begitu ya. Gerejanya kecil, ruangannya kalau nggak salah hanya separuh dari ruangan ini. Dan yang saya lihat adalah video mereka sedang merayakan Pentakosta. Saudara, mereka melakukan persis seperti kami lakukan loh. Paduan suaranya yang ngumpul di pojok sana, ada satu konduktornya, dan nyanyian jemaat sangat indah karena dipimpin oleh kelompok paduan suara itu. Jadi ada kelompok paduan suara, lalu ada kelompok musiknya, terus ada tari-tarian dari depan membawa persembahan unduh-unduh itu tadi ya. Karena ini Pentakosta kan, Thanksgiving kan, maju ke depan. Saudara, saya melihat ini, saya belajar satu hal bahwa bukan ruang, bukan banyaknya orang, tetapi niat. Dan saya ada di sini untuk memaparkan kepada Anda bahwa paduan suara Anda juga bisa melakukan tugas dan peran yang sama. Hanya saja tentu butuh kerja yang lebih keras lagi. Butuh komitmen yang lebih kuat lagi. Tetapi kalau saudara bisa merasakan apa yang saya rasakan sebagai fungsinya yang indah, tentu kerja keras itu tidak akan berarti banyak begitu ya. Nah, saudara, tadi dari yang sudah dilihat tadi adalah fungsi pertama ketika memimpin dan mendukung nyanyian jemaat dalam ibadah dan kontribusi apa yang bisa dibuat oleh paduan suara. Nah, yang kedua tentunya fungsi kedua adalah fungsi yang sudah kita ketahui bersama begitu ya. Bahwa bisa juga nggak nyambung kayaknya nih. Oh, belum nyambung, oke. Oke, ke slide berikutnya. Nah, tentu saja ini yang sudah dijalankan bersama ya, untuk memberikan persembahan pujian khusus paduan suara. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah usahakan agar paduan suara Anda terlibat secara integral, maka pilihlah lagu yang sesuai dengan tema ibadah Anda. Hai para konduktor, kerjasamalah dengan pendeta, tanyakan khotbahnya temanya apa. Harusnya kan sudah tahu ya kalau kita GKI, kadang-kadang sudah ada dian penuntun, kalau dian penuntunnya terbitnya on time ya. Kalau nggak on time ya tanya sama pendetanya. Tanyakan tema khotbahnya apa. Nah lalu carilah lagu yang kira-kira senada dengan tema ibadah tersebut. Pak, kalau nggak nemu lagu yang bisa bicara tentang temanya, gimana dong? Kalau gitu, carilah lagu yang sesuai dengan ritus liturgi ibadah. Saudara, GKI kita menganut namanya fourfold patterns of worship ya. Jadi ada 4 tempat
Jadi pada saat gathering atau berhimpun, lalu yang kedua adalah pada saat pekabaran firman, atau pada saat persembahan, atau pada saat sending, atau pada saat pengutusan. Nah pada saat berhimpun ini, Anda bisa ada panggilan beribadah di depan. Lalu Anda ada penyesalan atau pengakuan dosa. Lalu Anda ada ritus syukur setelah berita anugerah. Nah Anda bisa cari lagu-lagu yang terkait dengan ini kalau nggak nemu yang dengan khotbah gitu ya sesuai. Carilah lagu yang bernada gembira mengajak beribadah. Misalnya pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan. Nah itu di depan kan mengajak beribadah. Nah nyanyilah sebelum nyanyian pertama, nyanyian prosesi. Sehingga jemaat hatinya terangkat dan disiapkan. Kalau Anda lagunya tentang penyesalan akan dosa, tentang pertobatan, ya mungkin bisa dipertimbangkan nyanyi sebelum doa penyesalan. Jadi setelah lagu kan lagu habis votum, terus ada lagu pertama kan ya, lagu yang sesuai tema. Nah setelah itu kur nyanyi. Setelah kur nyanyi membawa suasana teduh, nah doa penyesalan, mengaku dosa. Setelah itu baru jemaat meresponi. Bisa juga setelah lagu syukur, setelah berita anugerah yang meyakinkan akan pengampunan Tuhan atas dosa kita, jemaat menyambut dengan nyanyian syukur yang gegap gembita, dan setelah itu paduan suara meneruskan puji-pujiannya dengan rasa syukur juga atas pengampunan dosa. Bisa banyak tempat saudara. Jadi kalau Anda mau sebagai penampil khusus di dalam ibadah, persembahan pujian khusus, dua hal ini tolong diperhatikan. Yang pertama adalah kesesuaian dengan tema ibadah, dan yang kedua adalah kalau tidak bisa sesuai dengan tema khotbahnya, paling tidak sesuaikan dengan ritus liturgi ibadahnya. Nanti kita akan bisa berdiskusi masalah ini ya. Oke, jadi dua itu fungsinya. Yang pertama mendukung nyanyian jemaat sebagai kantoria atau worship choir. Yang kedua adalah memberikan persembahan pujian khusus. Oke, berikutnya adalah banyak hal yang terkait yang lainnya dengan paduan suara dalam kepemimpinan ibadah. Next. Berikutnya, iya. Oke, saudara ini adalah sangat penting untuk bisa dipahami bahwa fungsi paduan suara tetap di dalam koridor dalam melayani Tuhan. Bukan sekedar tampil sebagai penyaji. Jangan pernah lupa bahwa kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan yang tidak kelihatan, kita melayani Tuhan yang maha kuasa, yang maha agung lewat jemaat yang kita layani, jemaat yang kelihatan ini. Anggota paduan suara harus menyadari posisinya sebagai pemimpin ibadah. Nah ini yang saya tawarkan ya. Hari ini saya berdiri, saya menawarkan sebuah tanggung jawab yang lebih besar kepada Anda. Anda paduan suara berfungsi sebagai pemimpin ibadah. Kepemimpinan paduan suara dalam ibadah juga membantu agar pelayanan ini tidak menjadi pelayanan yang one man show. Anda melihat liturgosnya kalau ini enak mimpinnya, nanti singernya kalau ini enak gitu ya, nanti singernya kalau itu kok singernya yang itu nggak enak ya. Nah kalau paduan suara yang mimpin mungkin udah nggak ada lagi salah-salahan gitu ya. Oh si A nih elek nih fales, si B nih fales. Semua tertutup oleh kebersamaan dari paduan suara. Kalau paduan suara Anda fungsikan sebagai pemimpin ibadah. Yang berikutnya adalah di dalam pelayanan paduan suara, anggota harus juga menyadari bahwa mereka memimpin secara, kalau mereka hendak memimpin secara efektif, mereka harus mempersiapkan kondisi kerohanian dan juga kemampuan musikal mereka. Mereka harus menjadi penyembah di sepanjang minggu, sehingga ketika mereka melayani, mereka siap untuk dapat mendukung dan melayani jemaat dalam mengekspresikan penyembahan mereka. Saudara, persiapan spiritual ini tidak hanya secara pribadi ya, tetapi juga secara kelompok. Saya bisa tolong ditampilkan foto-foto tadi ya. Ada foldernya tadi. Saudara, di beberapa paduan suara saya yang pernah saya ajar, saya selalu memberikan 15 menit terakhir untuk berdoa. Pertama mereka agak canggung, tapi lama-lama mereka terbiasa dan ketagihan gitu ya, ketagihan berdoa gitu. Jadi 15-10 menit terakhir, seminggu sekali atau 2 minggu sekali,
saya akan berikan waktu bagi mereka untuk bersekutu. Saya bagi biasanya, ayo bagi, jangan banyak-banyak, 4 orang atau 3 orang, biar nggak lama doanya. Nah lalu mereka belajar saling mengenal dan saling mendoakan. Saudara, dengan habit ini ya, ada banyak hal yang terjadi begitu ya. Kami mengalami siklus-siklus bersama ketika kami harus, ada salah satu anggota kami yang terlibat kecelakaan sampai yang ditabrak meninggal, kami menguatkan dia juga cedera berat. Lalu kami juga menghadapi anggota kami yang kena kanker dan kami mendukung dalam doa. Kami juga mempersiapkan hati ketika kami harus melayani di event-event yang besar. Kami juga melayani seorang anggota kami yang harus kehilangan bayinya yang baru berumur beberapa minggu. Saudara, ada banyak pelayanan yang tidak terbayangkan apabila Anda mau melibatkan doa di dalam pelayanan Anda. Nah ini situasinya ketika mereka, saya bagi jadi kelompok-kelompok kecil dan berdoa. Selain mereka berdoa, mereka juga saling mengenal. Dan kita menjadi sebuah keluarga. Saudara, persiapan spiritual juga bisa Anda dapatkan ketika Anda menyanyikan lagunya. Saya selalu bilang sama anggota saya, saudara jangan mau rugi waktu latihan paduan suara. Kenapa? Jangan sampai teksnya hanya memberkati jemaat yang mendengarkan dan Anda kelewatan berkatnya. Ngerti maksud saya? Kita nyanyi belajar setengah mati, bagus-bagus nyanyi, tapi kita nggak terberkati. Karena kita terlalu konsentrasi pada lagunya, terlalu konsentrasi pada notasinya. Kita enggak merenungkan teksnya sendiri. Kita kelewatan berkatnya sendiri. Saudara, rugi besar ya. Rugi banget. Saya selalu bilang biarkan teksnya melayani Anda terlebih dahulu, baru Anda nanti melayani dengan luar biasa. Karena Anda sendiri sudah mengalami teks tersebut. Anda sudah mengalami, Anda sudah bergumul dengan teks tersebut. Nah ini salah satu dari persiapan spiritual yang saya mention tadi. Berikutnya, ekspresi ya. Ekspresi sangat penting karena ini adalah bagian dari pelayanan holistik dari sebuah paduan suara. Dibutuhkan ekspresi wajah yang tulus dalam menyembah Tuhan. Ketulusan ekspresi itu tidak hanya ekspresi wajah atau badania, tetapi juga ekspresi musikal. Artinya nyanyinya, kalau memimpin jemaat ya Anda harus kasih contoh. Ketika nyanyinya lembut, ketika nyanyinya keras, ketika nyanyinya sukacita, ketika nyanyinya hikmat, ekspresi Anda akan dilihat oleh jemaat. Saya selalu bilang sama paduan suara saya, saudara, misalnya nih, ruangan ini isinya berapa orang nih? 500, 600 orang let's say. Anda ketika nyanyi di depan sebagai pemimpin nyanyian jemaat, ada 600 pasang mata yang mengamati Anda. Dan 600 pasang mata itu tidak semuanya ke gereja pengen kebaktian, enggak, ada yang cuma nganterin pacarnya, ada yang cuma nganterin suaminya, ada yang cuma nganterin istrinya. Dan biasanya orang-orang seperti itu akan menjadi penonton yang baik. Mereka penonton yang sangat kritis biasanya. Nanti tuh tukang-tukang yang ngeliatin tuh, oh itu dasinya miring sedikit tuh. Oh itu tante kenapa ya jambulnya tinggi banget ya, misalnya gitu. Nah itu orang-orang kayak gitu tuh. Nah apa yang mau saya katakan? Yang mau saya katakan adalah Anda ketika melayani Tuhan di depan, semuanya dilihat, bukan cuma suaranya. Orang dengar Anda nyanyi bukan sambil begini nih. Wena gitu. Enggak. Orang melihat Anda secara keseluruhan, secara holistik orang melihat Anda. Jadi make sure, kembali lagi ke persiapan spiritual tadi, bahwa ketika Anda mempersiapkan secara spiritual pelayanan Anda, maka teks itu bekerja di dalam hati Anda. Dan ketika Anda menyanyi itu akan terpancar secara tulus dan menjadi inspirasi buat jemaat. Pun ketika Anda memimpin jemaat, semangat Anda ketika Anda memimpin jemaat itu akan infectious buat jemaat. Dan ketika melihat semua orang, ada 50 orang di depan kor bersemangat, saya percaya 1000 orang yang di belakang juga akan ikut bersemangat. Barusan ini ada kejadian, saya karena lihat Raymond jadi ingat ilustrasi ini nih.
Kita waktu konferensi IDMC, kita nyanyi satu lagu yang udah dinyanyiin juga oleh GKI Youth Choir, GKI Pregolan Youth Choir, judulnya Lord I Need You. Terus saya bilang sama Raymond, Mon, entar Mon ya, kalau rasanya jemaat udah mulai bergumam-gumam di belakang, mulai bersenandung, lu kasih tanda ke gua ya, nanti gua balik, gua ajak jemaat nyanyi juga. Sebenarnya nggak ada rencana untuk ngajak jemaat nyanyi, nggak ada rencana. Dan benar ketika Raymond menyanyikan solonya, kor mulai nyanyi, di belakang mulai nih buzzing di belakang. Oh, I need you. Mulai nyanyi di belakang nih. Saat ini saya bilang, saya lihat ke Raymond kelihatannya oke nih. Jadi waktu referen saya balik dan benar jemaat langsung nyanyi semua. Hampir separuh gedung itu berarti sekitar 1.000 orang itu nyanyi bersama. Lagu baru yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Mungkin sebagian tahu ya, tapi gak banyak yang tahu. Dan setelah itu, sampai beberapa minggu kemudian ada banyak feedback yang masuk ke saya. Dan mereka bilang mereka sangat diberkati oleh lagu itu, sangat diberkati. Lagu itu benar-benar sangat menyentuh dan ketika mereka nyanyi itu mereka ya udah nyanyi aja menyatakan betapa butuhnya aku akan kehadiran Tuhan. Nggak tahu saudara ada nggak yang ada di tempat itu pada saat pembukaan IDMC? Ada yang hadir nggak selain teman-teman yang dari paduan suara? Saudara itu power dari puluhan orang yang ada di depan dan itu bisa mempengaruhi orang begitu banyak. Ekspresi. Oke, berikutnya Anda juga bisa, intinya kalau Anda punya banyak orang di mimbar, Anda bisa pakai untuk apa aja begitu ya. Termasuk salah satunya adalah untuk membaca Alkitab. Untuk terlibat dalam pembacaan Alkitab, untuk terlibat dalam drama, untuk terlibat di dalam mungkin ada pantomim atau apa yang mendukung dengan tema ibadah. Ada banyak hal. Anda punya 50 orang, Anda punya 20 orang di depan, Anda bisa suruh apa aja. Nah, saya mau tunjukkan salah satu contohnya. Tolong video ke 4 apa ya tadi ya. Video keempat. Saya akan menunjukkan paduan suara yang terlibat di dalam pembacaan Alkitab secara dramatis. Yang judulnya ada Jumat Agung kalau nggak salah. Ada menit ketiga, ya ini yang ada menit ketiganya. Mundur sedikit. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Saudara ini, thank you. Ini pembacaan Injil Yohanes ya. Saya tidak merubah sedikit pun isinya. Jadi pembacaan Injil Yohanes tentang menyalibkan Kristus. Dan pada bagian salibkan dia, saya minta kor aja. Pokoknya semuanya berteriak, sehebohmu, sekerasmu, seliarmu, saya bilang. Dan saudara mengerti apa yang terjadi. Sebagian dari mereka meneriakkan salibkan dia itu pada saat actual day-nya itu menangis loh mereka. Karena kata-kata itu berbicara juga pada mereka bahwa dosa-dosa kita yang menyalibkan dia begitu. Ada banyak hal yang Anda bisa lakukan. Itu misalnya pembacaan yang sama ini tadi ya. Pembacaan yang sama ini tadi nggak usah diperankan sama orang khusus juga bisa. Jadi suruh aja kor, nanti ada salah satu dari kor berdiri, nanti jadi hakim, nanti yang jadi Pilatus juga berdiri dari kor, nanti yang jadi prajurit juga berdiri dari kor. Anda sudah tunjuk-tunjuk orangnya. Jadi pada saat pembacaan Injil, naratornya ya si lektornya. Si lektor yang menjalankan ininya, lalu pada saat ada peran-peran, suruh aja kornya. Dan pada saat ada yang bersama-sama atau seluruh rakyat apa gimana, nah bagian itu bagian kor tuh. Pernah juga kita yang bagian bangsa Israel yang setelah menyeberang tuh juga ada teriakan-teriakan jemaat itu, ya kita suruh kor juga. Heboh punya juga itu. Artinya gini, yang mau saya sampaikan adalah Anda punya banyak orang di mimbar, di panggung. Anda bisa gunakan untuk apa aja, untuk bisa mendukung ibadah Anda. Nah ini salah satu contohnya. Pernah juga begini, ini kor anak-anak. Kor anak-anak
eventnya kenaikan Tuhan Yesus. Jadi saya memfungsikan mereka sebagai awan. Waduh, gimana caranya? Sebagai awan. Jadi mereka berbaris memegang balon dengan warna putih dan biru di sepanjang selasar itu. Dan nanti ketika salib Kristus diarak, jadi kalau dilihat dari samping itu berkesan seperti salib Kristusnya jalannya di awan. Sambil mereka nyanyi. Berkereta awan putih, Yesus naik, da 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 da. Tahu lagu itu ya? Itu juga ada di gedung jemaat loh. Dan menuju katanya dan itu sambil nyanyi. Mereka berbaris sambil nyanyi. Ada banyak hal yang Anda bisa lakukan. Ya, saudara, saya harap dalam waktu beberapa menit ini saya sudah cukup bisa meyakinkan saudara ya. Slide berikutnya tentang betapa paduan suara itu sebenarnya juga bisa berfungsi sebagai worship leader. Nah, saudara, kesimpulan yang Anda bisa ambil sendiri-sendiri, tetapi dari saya adalah jangan membatasi fungsi paduan suara hanya sebagai pengisi acara. Berilah paduan suara ruang untuk bisa melayani sesuai dengan kemampuan mereka. Libatkan paduan suara di dalam kepemimpinan ibadah. Dan Anda nanti akan merasakan ada banyak sekali berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan ketika Anda mau memperluas skup dan tanggung jawab dari paduan suara jemaat Anda. Dan Anda juga akan melihat, saudara, orang itu sifatnya ya, kalau dikasih tanggung jawab yang lebih dan mereka bisa melihat hasilnya, orang akan bergairah begitu. Anda akan lihat nanti anggota-anggota Anda akan bergairah ketika Anda berikan tanggung. Ya pertama sih tetap aja ada orang yang mengeluh. Dan saudara, camkan kata saya, pengeluh akan tetap menjadi pengeluh. Dan orangnya ya itu-itu aja biasanya. Haters will be haters katanya. Tapi ya kok gak keluar-keluar gitu, tetap aja ikut paduan suara gitu ya. Tetapi mari bersama kita buka kesempatan bagi paduan suara untuk bisa melayani secara lebih lagi. Nah, saudara, selain apa yang sudah saya ungkapkan tadi, tentunya ada banyak tantangan-tantangan ya. Ini hanya sebagai bahan pemikiran Anda sebelum kita masuk ke tanya jawab. Ada berapa menit yang saya punya? 15. Ya, thank you. Saya hanya sebutkan, saya melihat ada tren gereja-gereja sekarang, terutama gereja-gereja Injili, itu bergerak menuju gereja yang memuridkan, jadi cell group church gitu ya. Nah, saya melihat bahwa di gereja-gereja yang sudah jalan proses pemuritannya, kebanyakan core-nya bubar. Karena ketika menjalankan kegiatan pemuritan, mereka sudah nggak punya waktu lagi untuk berkumpul bersama di gereja. Tidak seperti gereja tradisional seperti kita sekarang. Jadi itu pertama, bagaimana membuat core jemaat tetap hidup di dalam gereja yang sudah bergerak ke arah sana. Dan kedua adalah tentunya perubahan atau pergeseran dari warna atau genre musik jemaat. Sebagian kalau sudah mengadopsi dari worship band atau sebagainya, kelihatannya agak sulit untuk paduan suara tradisional bisa masuk ke dalam koridor itu. Sebenarnya bukan tidak mungkin, saudara. Bukan tidak mungkin. Di video selanjutnya yang saya ada di ibadah tadi, ada beberapa lagu-lagu yang kita heboh gitu ya, yang dengan band, dengan drum dan sebagainya, dan tetap paduan suara asal dipersiapkan itu bisa mengikuti gaya musik tersebut. Saudara, Anda akan ada banyak tantangan tadi di dalam mempergunakan paduan suara ini secara seutuhnya di dalam ibadah. Sehingga saya
sungguh-sungguh sekali lagi menawarkan opsi ini kepada teman-teman semua untuk memberikan ruang lebih di dalam pelayanan paduan suara, di dalam ibadah kita. Ya, saya berharap ini menjadi sharing yang berguna untuk kita semua, dan sekarang Anda bisa bertanya. Dan saya akan berusaha menjawab, mungkin jawaban saya tidak selalu benar, tapi paling tidak saya berusaha begitu ya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak David Aden. Kita akan buka sesi pertanyaan dengan 3 penanya terlebih dahulu, dengan berdiri dan boleh menyebutkan dari gereja mana, kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan peran paduan suara dalam ibadah ini. Baik, saya buka untuk 3 penanya pertama, silakan. Ya, silakan. Iya, nama saya Nathan dari Prekolan Bundar. Ya, berbicara mengenai peran paduan suara dalam sebuah gereja. Sebelumnya kan dikatakan bahwa paduan suara juga dapat berfungsi sebagai singers, kalau tidak salah. Nah, akan tetapi mungkin ada beberapa keterbatasan teknis mungkin ya. Kalau misalnya paduan suara pakai mic biasa, kan mungkin tidak bisa terdengar seperti yang seharusnya yang diinginkan. Jadi kadang-kadang di gereja kami lebih memilih untuk menggunakan 4-6 orang. Jadi mereka bisa pegang mic sendiri-sendiri begitu. Karena ketika paduan suara itu tidak bisa terdengar, maka istilahnya support mereka untuk menjadi pemimpin dalam beribadah, memujikan lagu itu jadi kurang. Nah, bagaimana pendapat Anda seperti itu? Terima kasih. Ya, pendapat saya itu hanya masalah teknis ya. Karena berarti kita hanya mengganti mic dynamic menjadi mic condenser. Semudah itu sebenarnya jalan keluarnya. Dan untuk menghindari feedback berarti hanya penempatan speakernya yang harus kita siasati. Artinya mic condensernya jangan sampai menangkap. Nah, kalau kayak gini nih susah nih. Karena dia udah paling belakang. Mau ditaruh di mana lagi gitu ya kondensernya. Ya core-nya mungkin harus di sini kali biar kondensernya nggak nangkap. Intinya adalah begini, itu teknis. Masalah teknis yang bisa disiasati dengan beberapa trik-trik miking, lalu juga tentunya blocking dan sebagainya. Tentu saja hal ini menjadi sangat tentatif menyesuaikan dengan teknologi apa yang gereja Anda miliki dan juga kapabilitas dari para pelakunya, terutama bagian sound system ini. Tetapi kalau Anda bisa atasi itu, artinya tadi penggunaan dynamic tadi bisa diganti dengan beberapa kondenser. Sebenarnya kalau kondenser nggak perlu banyak begitu ya. Cuma kalau kondenser gainnya digedein, maka daya tangkapnya akan semakin tinggi dan akan besar sekali kemungkinan untuk bisa feedback. Tapi kalau Anda akali menjadi misalnya dibagi jadi 4 kondensernya, gainnya dikecilin sedikit, maka itu akan menangkap sekitar 4-5 orang dan itu cukup powerful gitu. Untuk bisa mencapai efek yang diinginkan. Begitu ya kira-kira. Menjawab enggak kira-kira? Ya, sip. Thank you pertanyaannya. Silakan yang lain. Baik, boleh disebutkan nama dan gereja. Lagi, boleh. Ya, silakan. Rasanya kenal sama bapak ini saya. Ya, saya memimpin dua gereja, yang satu dibantukan di GKI Pondok Chandra. Tetapi saya asal mulanya dari karismatik. Mungkin Pak David tahu bahwa di gereja kami yang besar ini sekarang di Surabaya, itu dulunya paduan suara ditempatkan pada sebelum masuk firman. Tetapi sekarang diubah setelah ada masalah di gereja kami, itu diubah. Paduan suara sekarang diletakkan di depan. Jadi pada saat jam ibadah dimulai tepat, paduan suara sudah mulai. Jadi mereka hanya menyanyi untuk mengiringi sidang Jumat masuk saja.
Jadi itu yang sekarang dilakukan. Dan saya pernah berbicara pada ketua departemen musik pujiannya. Ini sebenarnya tidak benar, saya katakan ini tidak benar bahwa paduan suara itu ada sesuatu yang Pak David tadi katakan di dalam penyertaan, di dalam ibadah, ya. Jadi kalau sekarang sudah dipindah di depan, ini sudah sesuatu yang bukan kebaikan lagi di dalam ibadah ini, karena mereka tetap sampai sekarang itu yang dikatakan, yang diutamakan ya seperti tadi yang di Semarang tadi, ya. Jadi paduan suara setelah nyanyi di awal ibadah, lalu mereka ya itu tadi seperti itu, ya. Jadi mic kondensornya sudah tidak dipakai lagi, ya. Jadi mereka ya sudah mau menyanyi, mau enggak, pokoknya mereka goyang, ya. Itu di dalam ibadah kita sekarang. Dan saya pernah berbicara pada ketua departemen musik pujiannya, dia marah sekali. Ya sudah, saya sebagai pelayan dan hamba Tuhan di situ ya sudah manut saja. Ya sudah seperti sekarang ya keadaannya seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Sorry Pak, saya boleh tahu namanya Pak? Pak Henry Nathanael. Pak Henry, ya. Saya pernah satu kor kami. Iya saudara, itu tadi satu kenyataan yang menyedihkan sekali ya. Jadi hanya untuk mengiringi jemaat masuk dalam gereja. Piye perasaanmu nek ngono? Hanya untuk mengiringi jemaat masuk dalam gereja. Dan ketika ibadahnya berlangsung, mic-nya dimatiin. Hanya dilihat goyangnya doang, efek visual doang. Saudara, mereka bukan gak punya core loh. Ini saya menanggapi ya sharing dari Bapak tadi ya. Mereka bukan gak punya core, mereka punya core, punya orangnya, tetapi fungsinya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Tentu saja Pak ya, kemungkinan juga ada banyak hal yang teknis yang terkait dengan itu. Mungkin juga memang pada saat itu kualitas paduan suaranya memang mereka tidak menyadari potensinya sehingga dilatihnya sembarangan, tidak disiapkan dengan baik, sehingga ya udah hasilnya ya apa adanya. Artinya mereka menganggap bahwa oh ya wis ditontok ae, ndak usah dirungokno. Loh, padahal latihannya seminggu 2 kali loh, bayangkan. Nah, saudara. Iya, terima kasih Pak. Nah, itu tadi sebuah realita yang terjadi di gereja lain begitu ya. Saudara, masa Anda juga kepengen terbatas hanya seperti itu? Mereka yang sudah berlatih juga karena kepemimpinannya tidak melihat potensinya, sehingga ya paduan suaranya ditempatkan hanya seperti itu saja. Terima kasih Pak Henry sharingnya. Ada lagi? Baik, kesempatan masih terbuka. Ya, beraneka macam kasus mungkin terjadi sesuatu yang berbeda di gereja teman-teman sendiri ya. Jadi apa yang terjadi kita bisa ambil sisi baiknya, kita serap, terus kemudian bisa kita terapkan di gereja kita masing-masing. Barangkali ada lagi? Ada. Oh baik. Tadi nanya tentang ini ya, tentang paduan suara remaja ya. Nggak mau naik ke pemuda. Iya, saya sharingkan, saya di beberapa tempat saya selalu membina paduan suara remaja. Kenapa saya punya hati untuk paduan suara remaja ya? Karena saya melihat bahwa ini biasanya usia yang kosong begitu, nggak ada paduan suara di sini. Hampir semua gereja punya paduan suara anak. Beberapa gereja atau sebagian besar gereja juga punya paduan suara pemuda, tapi jarang yang punya paduan suara remaja. Karena apa? Karena biasanya anak remaja ini satu, suaranya nanggung. Jadi Anda susah mau nyanyi 4 suara. Bagus juga kalau banyak lagu 3 suara, bisa 3 suara gitu ya. Sopran, alto, bariton begitu.
atau sopran, alto, terus yang itu suaranya nggak jelas yang lainnya begitu. Kalau ketawa berarti ngalamin. Ya, paduan suara remaja. Tetapi saudara harus sadari bahwa usia remaja ini adalah usia yang sangat rentan mereka untuk gini. Sekarang SMA itu tidak kalah menarik sama gereja. Jadi kalau Anda tidak ambil mereka pada saat ini, maka sekolah nanti yang akan ambil mereka. Kur-kur sekolah sekarang keren-keren. Kalau Anda tidak ambil dan bina sekarang, maka sekolah nanti yang akan menikmati. Anda lihat aja kurnya Sin Louis, lalu kurnya mana lagi yang bagus gitu ya, SMA 5 begitu. Kurnya jago-jago loh, dan itu anak usia remaja. Nah tipsnya bagaimana untuk sukses di paduan suara remaja adalah satu, bekerja sama dengan sekolah minggu yang pasti. Jadi sekolah minggu ketika paduan suara anak selesai Anda langsung tangkap orang-orangnya. Yang kedua adalah memilih lagu yang gampang. Jadi jangan khawatir untuk nyanyi lagu 2 suara. Atau bahkan 1 suara kadang-kadang bagi jadi 2 suara. Yang penting dinyanyiin indah dan baik. Dan lagunya meaningful. Nanti by the time goes by, Anda punya waktu 6 tahun membina paduan suara remaja. Dari mereka SMP kelas 2 sampai mereka nanti lulus SMA. Syukur-syukur mereka nanti bertahan, tahun pertama kuliah, tahun kedua kuliah masih mau ngajarin adik-adiknya. Saya pegang paduan suara remaja dari hanya 10 orang berkembang jadi 25 orang. Dan ketika disuruh lulus, pindah ke paduan suara pemuda mereka nggak mau, kebanyakan. Tapi akhirnya mereka mengambil pelayanan lain. Dan yang terjadi, bagaimana cara mendorong mereka? Ya saya terus mendorong mereka untuk menyarankan mereka dan juga bekerja sama dengan pengurus paduan suara pemuda untuk terus mengundang mereka. Salah satu caranya adalah melepaskan mereka dari kepengurusan. Jadi mereka udah nggak dibebani apa-apa. Sehingga ketika mereka mau naik ke pemuda, mau bergabung di pemuda, otomatis nanti ketika teman-temannya berubah, udah ganti persekutuan pemuda, udah nggak persekutuan remaja lagi, maka dengan sendirinya mereka nanti akan berasimilasi dengan paduan suara pemuda. Tentunya dengan catatan paduan suara pemudanya mau menerima adik-adiknya ya. Ada juga banyak kejadian paduan suara pemudanya yang juaji. Arek cili, ya gitu kan. Nah ini jadi harus dua belah pihak koordinasinya ya. Kira-kira begitu ya untuk regenerasi. Oke, berikutnya. Baik, masih diberi kesempatan. Oke, kalau belum ada dari saya aja Pak David. Ya. Nah, saya sering mengalami kalau di paduan suara itu mengajak teman yang bisa bernyanyi itu sangat susah. Maksudnya dia sudah terbukti kualitasnya begitu ya, sudah baik dan sering menjadi singers. Tapi begitu diajak paduan suara, ya malu-malu begitu. Sebaliknya yang saya dapatkan kebanyakan itu teman-teman yang enggak seberapa bisa begitu ya, mau diajari gitu malah banyak. Tapi begitu didekatkan dengan mic begitu pada lari kalang kabut semuanya. Jadi pada lari kalang kabut semuanya, enggak mau deket-deket sama mic Pak David. Jadi peran penting paduan suara ini jadinya jadi sedikit terhambat dengan kondisi dan situasi yang seperti ini. Jadi kebanyakan akhirnya pada menyanyi bergerombol gitu, wah suaranya keras, tapi begitu didekatkan mic-nya, hilang suaranya Pak David. Begitu. Oke, ya jadi kalau biasanya yang suaranya bagus biasanya emang nggak mau ikut kor. Kenapa? Karena kalau ikut kor suaraku nggak kedengaran. Make sense nggak? Make sense ya. Gue nggak bisa eksis kalau ikut kor. Kalau jadi singer kan gue eksis, suaraku kedengaran. Kalau ikut kor kan tersamar semuanya. Enggak, saya nggak bermaksud no offense gitu ya, no offense. Kalau Anda suaranya bagus dan Anda mau ikut kor, puji Tuhan. Tapi saya melihat ada kecenderungan seperti itu. Ketika merasa suaranya bagus, nggak mau ikut kor, kemungkinannya dua. Yang pertama adalah dia nggak bisa eksis, yang kedua adalah dia nggak bisa baca not. Biasanya gitu.
kalau ikut core itu identik dengan baca not gitu ya. Jadi begitu, intinya gini lah, nggak mau susah. Udahlah gampang lah, singer aja denger-dengeran, padahal jadi singer juga kalau nggak bisa baca not, sama juga, bikin masalah juga sama worship timnya. Sorry to say ya, aku paling sebel tuh kalau ada singer yang nyanyinya ngawur gitu ya. Notnya apa gitu, memang nggak fales, masih masuk harmoni juga, tapi that's just not the note gitu loh. Notnya bukan itu begitu. Dan saya cukup picky masalah ini. Nah jadi saya selalu begini, akhirnya saya merubah pola perekrutan saya. Saya tidak mau lagi ngomong dengan gini ya, Bat suaramu bagus loh Bat, ayo ikut kur yuk gitu ya. Enggak, saya nggak ngomong gitu. Saya akan datang ke sahabat dan bilang, sahabat suaramu bagus, nah ini ada kesempatan pelayanan di kur, kamu doakan ya. Kalau Tuhan kasih kamu beban untuk melayani di kur, kamu kasih tahu aku. Kamu doakan dulu. Gitu. Sehingga dan saat itu juga akan saya akan kasih tahu harganya pelayanan. Saudara jangan pernah ngerekrut kalau nggak mau kasih tahu harganya ya. Jangan, nanti banyak orang tertipu oleh Anda. Kasih tahu, kalau ikut kur berarti kamu nanti harus datang latihan. Latihannya hari ini jam segini sampai jam segini. Nanti kita biasanya latihan tuh berapa kali seminggu atau berapa kali dalam sebulan, nanti nyanyinya seharian loh, KU1, KU2, KU3 nyanyinya. Jadi kamu doakan dulu, kalau Tuhan kasih beban, nanti kamu kasih tahu saya. Sehingga setelah mereka mendoakan, mereka akan serius dengan komitmen yang mereka buat. Mereka bisa benar-benar mempertimbangkan waktunya, harga yang harus dibayar ketika melayani, sehingga ini akan sedikit meringankan beban Anda merawat mereka ketika sambil jalan nanti. Saudara, ini hasil-hasil yang ngerekrut yang sembarangan ini yang butuh perawatan tinggi biasanya. Ntar yang ngambek lah, ntar yang nggak mau dateng lah, ntar yang gimana lah gitu ya. Nah ini akan sangat teratasi kalau Anda sudah menyeleksi mereka dari depan. Dan satu lagi, saya nggak pernah menyeleksi berdasarkan bagus atau enggak suaranya ya. Di dalam core saya selalu ada minimal satu orang yang defton. Yang nyanyinya do, dia nyanyinya apa begitu ya. Selalu ada. And guess what? Ada yang dalam waktu 3 tahun nyanyi, tetap nggak berubah, tetap aja gitu. Jadi caranya gimana? Kalau pada saat tampil saya jauhin aja dia dari mic. Itu rahasianya konduktor tuh ya. Terus yang kedua, ada sebagian lagi, saudara puji Tuhan, bertumbuh kemampuannya. Saya sudah menyaksikan banyak orang yang bertumbuh kemampuannya. Saudara merasa enggak? Ini adalah kontras dari satu tadi ya. Ada orang yang merasa suaranya bagus, tapi nggak mau pelayanan karena nggak bisa eksis. Tapi ada orang yang dia tahu suaranya nggak seberapa, dia tahu dia nggak bisa nyanyi, dikasih kesempatan melayani bersama paduan suara, dia bersyukur luar biasa atas anugerah ini dan dia berlatih dengan sangat keras. Saya menyaksikan ada satu orang pemuda dari nggak bisa, dari diketawain sama temennya, diolok-olok, dibully, sekarang dia jadi ketua paduan suaranya. Nyanyinya masih fales sih kadang-kadang. Tapi lumayan, udah bisa ikut notnya. Orangnya ada, bisa saya telepon sekarang orangnya. Ada lagi satu orang, ini di Semarang ini, yang tadi di Surabaya. Satu orang, sama juga dia satpam, sehari-hari satpam. Jadi badannya tinggi besar, selalu karena dia nyanyinya kurang bagus, jadi saya kasih peran lain, yaitu pembawa salib. Karena dia besar kan, jadi dia kalau prosesi dia selalu di depan, badannya tegap, gagah kalau bawa salib. Tapi kalau nyanyi awal-awal saya jauhin dari mic. Soalnya dia nyanyinya apa gitu, kurnya nyanyi apa gitu ya. Dan harus selalu saya dengan strategis menempatkan dia, supaya dia tidak terdengar. Tetapi saudara, Tuhan baik, dia belajar dengan baik. Di tahun kedua, tahun ketiga, lumayan sudah nggak defton. Jadi asal dipepetin sama yang pinter nyanyi, bisa katut sekarang. Puji Tuhan. Tapi kalau
Nah terus satu lagi, dia yang paling rajin latihan. Jadi ada harinya teman-teman yang nggak datang, dia datang sendiri, mati gua. Saudara, apa yang saya lakukan? Pak, duduknya di sebelah saya ya Pak. Jadi saya nyanyi bass, saya duduk di sebelah dia, dan dia nggak fales karena dia nyanyinya bareng sama saya. Saudara, saya tidak pernah mensyaratkan orang untuk ikut kur, suaranya harus bagus. Saya tidak pernah mensyaratkan itu. Karena saya rindu orang berangkat melayani dengan sebuah kerinduan, sebuah beban, saya ingin melayani dan dipakai Tuhan. Dan ketika orang menangkap beban itu, saya percaya orang akan berjuang dan berusaha sekuat tenaga. Saudara, yang terjadi di paduan suara yang saya yang dulu, asalnya kita punya paduan suara gabungan, saya sharekan sedikit ya. Kita punya paduan suara gabungan, itu paduan suara yang asalnya diambil dari orang dalam. Jadi orang dalam kita ada 8 core besar, lalu mereka akan menambah jam latihan mereka sendiri, mengikut paduan suara gabungan bersama dengan saya. Tetapi di setengah tahun pertama it doesn't work gitu ya. Saya enggak bisa dapat orang yang banyak. Lalu saya balik, di tahun kedua pelayanan saya balik. Saya umumkan di warta gereja, ini kita mau ada pelayanan untuk event Natal. Silahkan bagi jemaat yang mau ikut untuk bisa mendaftarkan diri. Oh, saudara, langsung banjir. Banjir, kornya isi 60 orang. Yang bisa nyanyi separoh. Yang separoh entah apa itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya it means I have to work harder, that's all. Yang artinya saya harus bekerja lebih keras untuk melatih mereka. Saya harus nambah seksional, saya harus nambah jam latihan, saya harus kasih latihan tambahan. It's okay. Tetapi saudara, tambahan orang itu setelah ikut kor gabungan, orang-orang itu mengalir memenuhi kor-kor lokal ini yang asalnya kekurangan anggota. Lalu puluhan orang yang baru mendaftar itu akhirnya menjadi aktivis, saudara. Kita ada kegiatan apa, mereka orang yang langsung aktif. Jadi pintu masuk jadinya, saudara. Ada yang bilang kayak gini sama saya, Pak David, saya nih sebenarnya sudah lama sekali, saya udah bergereja di sini 10 tahun. Saya sudah lama sekali kepengen ikut kur. Tapi Pak David, saya nggak tahu harus mulai dari mana. Saya udah pernah ngomong sama teman saya ikut kur, nggak direken Pak David. Sorry to say ya, beberapa paduan suara gereja merasa paduan suaranya bagus banget sehingga milih anggotanya. Kamu suaranya kurang bagus deh, gak usah ikut paduan suara saya deh. Sorry, ini saya hadapi ini ya. Tetapi katanya begitu paduan suara gabungan membuka peluang bagi saya yang nobody ini untuk bisa bergabung, saat itu saya bersyukur luar biasa. Dan dia masuk ke dalam kur-kur lokalnya. Paduan suara gabungan yang saya pimpin tadi itu bukan paduan suara rutin ya saudara ya. Jadi hanya bertugas pada event-event gerejawi. Tapi paduan suara itu banyak menjaring orang-orang baru pada akhirnya. Dan orang-orang baru itu masuk ke dalam kur-kur lokal kita. Sebuah upaya penggalangan massa aktivis yang efektif. Paduan suara jemaat. Silahkan, masih ada 5 menit waktu, Anda mau bertanya. Baik. Ada penanya berikutnya? Mungkin ini adalah penanya yang terakhir, begitu ya. Bagaimana? Oh ya, boleh menanya lagi Pak David? Boleh. Dapat kue 2 nanti. Ya silakan, jangan lupa nama, tadi lupa nama ya. Ingat. Oh ya. Nathan Pregolan. Berkenaan dengan tadi juga mengenai anggota paduan suara yang mungkin kurang berkembang istilahnya, susah untuk berkembangnya. Salahkah kita kalau kita berpikir bahwa mungkin mereka tidak menempati bidang pelayanan yang tepat seperti itu. Jadi mungkin, Anda bagusnya di pelayanan musik atau Anda bagusnya di yang lain, tapi bukan di paduan suara. Salahkah berpikir demikian? Terima kasih. Oke, tidak salah jawabannya. Tidak salah. Tetapi kita gini,
berupaya untuk mengakomodasi beban yang Tuhan taruh dalam dirinya. Tadi kan saya selalu bilang bahwa ketika merekrut saya tanyakan dulu, Tuhan taruh beban apa enggak dalam dirimu untuk melayani di tempat ini. Nah ketika dia, untuk menelisik motivasi ini kan kita nggak bisa sadek saknyet untuk bisa menjudge motivasi dari orang. Tentunya butuh waktu, butuh juga kedekatan, sehingga kita bisa memberikan saran itu kepada dia. Tetapi saya percaya dengan waktu dan hikmat Tuhan. Jadi saya literally hampir tidak pernah menolak orang. Pernah satu kali saya ingat saya menolak orang, itu pun bukan dilakukan oleh saya, tetapi oleh ketua paduan suara kami. Jadi ada seorang jemaat yang agak kurang setengah ons gitu ya. Jadi ada gangguan kejiwaan gitu. Jadi ternyata saya cuma lihat dia datang, dia ikut latihan. Kemudian ketua paduan suara saya yang ngomong ke dia. Setelah itu baru dia cerita ke saya, loh Pak, tadi kok orangnya nggak datang lagi? Iya Pak David, soalnya orang itu ada sedikit gangguan katanya. Jadi saya khawatir dia akan membuat kekacauan gitu di dalam pelayanan ini gitu loh. Ya kalau dalam hal itu ya akhirnya karena ya udah terlanjur juga gitu ya ditolak ya. Ya udah saya percaya bahwa keputusan dia baik adanya begitu. Itu sekali-sekalinya saya nolak orang yang saya ingat. Tetapi sekali lagi kalau pertanyaannya tadi enggak salah. Enggak salah, tapi maksud saya yang hendak saya soroti adalah sampainya kamu ke kesimpulan itu dengan cara apa? Apakah sudah benar-benar itu bisa sahih kamu ketahui? Nah itu butuh waktu dan hikmat dari Tuhan. Ya, last question I think. No? Habis ya. Anda bisa kontak saya secara pribadi kalau Anda ingin berkonsultasi. Bisa, rasanya cukup mudah dicari via Facebook. David Alexander Aden Anda bisa cari dan saya akan dengan sangat gembira bisa melayani Anda semua. Terima kasih, biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan dan pelayanan kita bisa menyenangkan hati Tuhan semata. Ya, kita berikan tepuk aplaus kepada Pak David Anden. Saya akan memberikan kesimpulan untuk sesi yang pertama ini. Yang pertama, peran paduan suara ternyata begitu besar ya. Kita nggak sekedar tampil di depan dan sekedar eksis. Ternyata kita membawa sebuah tugas, yaitu menjadi sebuah kesatuan dalam ibadah. Berarti kita harus memperhatikan lagu yang kita pilih, kemudian kita cocokkan dengan temanya, seperti yang kita sudah pelajari dengan Pak David tadi. Kemudian menjadi satu kesatuan dan ibadah. Yang kedua, kita mewakili jemaat untuk merespon dan menginspirasi. Nah, saya jadi teringat tadi pertama kali Pak David Aden memperkenalkan diri, beliau menunjuk ke salah satu orang, yaitu Bapak Aris. Beliau menginspirasi saya sehingga bisa berdiri di sini. Itu buat saya semacam wow, menginspirasi itu artinya begini teman-teman. Pak David ini belajarnya itu bertahun-tahun dengan Pak Aris. Artinya kita juga dong sebelum kita mau menginspirasi jemaat di gereja kita masing-masing, kita harus pilih satu orang. Oke, aku mau belajar. Dan belajarnya bukan, oke Kak, saya datang, besok saya nggak datang lagi. Enggak, ini it takes years teman-teman. Butuh bertahun-tahun untuk bisa belajar dan bisa menginspirasi untuk bisa membekali diri menjadi inspirator bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi kesimpulannya saya ajak teman-teman untuk ayo belajar ya. Kita sama-sama belajar kepada orang yang kita anggap, oh ini punya pengetahuan lebih. Mari kita sama-sama belajar, orang ini punya kelebihan. Kita ikuti apa teladan yang dia berikan. Singkat cerita, semoga ini boleh memperkaya kita, boleh memperdalam, membuka wawasan kita tentang peran paduan suara, dan boleh mengajak teman-teman yang lain untuk bisa bergabung di paduan suara, terutama di paduan suara pemuda ya. Ya, kiranya sesi pertama ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman sekalian dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua.